ketemu teman-teman kamu. Nah pagi hari ini juga Charlita udah ketemu sama teman-teman baru nih Insan Muda. Nah ini dia ada komunitas yang asik di minggu ini. Ini adalah komunitas pecinta astronomi. Ini komunitas Astrada Bandung. Selamat pagi. Pagi. Halo. Ini udah pada sarapan belum nih? Udah dong. Udah. Tapi kelihatannya lemes-lemes ya. Oh enggak. Oh, enggak. Emang tadi aja agak macet. Oh agak macet, jadi kamu yang macet sih kayak gue kalau macet malah jadi bete sih kayak gitu ya. Oke, boleh kenalan dulu mungkin Insan Muda dari mulai sebelah kanan biar Insan Muda pada kenal juga nih. Oke, halo. Perkenalkan, Insan Muda, nama saya Muhammad Zulfansyah, biasa dipanggil Zul atau Zulfan. Saya dari Astrada, kebetulan rumah di Kabupaten Bandung, jadi masih masuk Bandung Raya. Oke. Ya, perkenalkan Insan Muda, nama saya Aam, saya dari Astrada juga. Rumah saya juga di Cimahi. Lumayan ya, tapi kalau kesini mah ya. Oke. Nah, dekat kan? Macet nggak tadi enggak ya? Aman. Yang Cimahi mungkin agak macet ya kayaknya. Ya, Lumayan ya. Oke, ini boleh diceritain nggak sih ini komunitas Astrada ini gimana sih awal terbentuknya gitu? jadi sebenarnya Astrada ini bisa dibilang diawali sama orang-orang yang suka sama astronomi. Oke. Jadi sebenarnya di astronomi itu ada dua jenis, ada astronom profesional dan ada astronom amatir. Kalau astronom profesional itu emang mereka bisa dibilang orang yang bekerja di bidang astronomi, jadi peneliti gitu. Tapi kalau astronom amatir itu kayak kita ini yang emang berdasarkan dari hobi. Tapi meski begitu juga bisa dibilang astronom profesional sama amatir juga bisa saling berkolaborasi juga gitu, karena kayak misalnya ada beberapa penemuan benda langit kayak misalnya komet, ada komet Halley kalau nggak salah ya, itu juga salah satunya dibantu sama astronom amatir juga gitu. Nah kalau kita tuh bisa dibilang kalau sejarahnya itu cukup panjang, sempat vakum beberapa lama, terus akhirnya beberapa tahun ke belakang 2018 ada salah satu teman kita Nurlat ya mengajak kita untuk yuk kita bikin komunitas astronomi bareng-bareng gitu. Akhirnya kita terbentuk tahun 2019. 19, oke. Sebenarnya ini udah ada dari tahun 2000 juga, cuman berlanjut lagi nih di 2019 gitu. Dan akhirnya terbentuklah komunitas Astrada Bandung ini gitu. Oke. Tapi ini sebenarnya aku jadi penasaran juga sih. Ini awal mulanya gitu ya teman-teman yang ada di sini. Kenapa sih awal mulanya? Kenapa bisa suka astronomi gitu? Pasti ada kayak ada apa ya, ada pemicunya gara-gara melihat fenomena apakah apa gitu. Coba dijawab satu-satu boleh nih. Kalau mulai dari saya itu dari dulu emang suka bidang IPA sih. Ya, jadi memang dari apalagi waktu SD kelas 6 itu kan ada yang kayak materi-materi tentang bulan, planet. Itu udah mulai tertarik tuh. Begini untuk SMA namanya Astrofil. Jadi dari 2015-16 sudah ada. Cuman memang asalnya baru terbentuk kan 2019. Cuman dari dulu udah ada dari SMA. Pas waktu SMP kan ada juga ya di buku paket tuh suka lihat. Wah, ya seru sih gambarnya. Pas gue coba pelajarin, wah ini nggak masuk di otak gue nih, gitu kan. Sebenarnya suka, tertarik, cuman pas belajar coba masukin ke kepala nih, wah kayak gue nggak ngerti nih gitu. Kalau dari Kak Am kayak gimana Kak Am? Kalau dari aku sih sebenarnya awalnya itu dari SMP itu emang suka nongkrong di loteng awalnya. Suka ngeliatin langit sambil zaman dulu makin apa ya, belum zaman WA kali ya, masih SMS-an atau apa sambil di loteng, tapi dulu tuh belum ngerti. Nah waktu mulai SMA ke kuliah mulai tuh memperdalam kayak astronomi itu sebenarnya apa sih, yang kita lihat tuh di langit tuh apa sih gitu. Karena mulai dari loteng mulai betul. Karena awalnya bisa dibilang ketika misalnya kita ngeliat langit kan bintang banyak ya. Tapi kalau diperhatiin tuh ada yang bintang tuh nyalanya kayak kelap-kelip. Ada yang nyalanya tuh konstan. Nah, setelah dipelajari ternyata kayak oh itu tuh bintang apa, oh itu tuh planet apa. Terus ketika kuliah mind blowing karena di situ kita bahkan kalau misalnya di daerah yang bersih dari polusi cahaya itu kita bisa ngelihat Bima Sakti, galaksi Bima Sakti pakai mata kepala langsung. Oh iya. Iya. Wih, keren banget loh. Gitu. Iya. Jadi rata-rata sih biasanya salah satunya orang hook sama astronomi itu dari situ. Ketika misalnya kita juga kan beberapa anggota baru yang emang mereka belum tahu sebelumnya soal astronomi, ketika di bawah pengamatan melihat langit yang bersih atau melihat bulan pakai teleskop itu kawah-kawahnya itu bisa kelihatan juga gitu dari situ. Dan saya juga sebenarnya sama kayak Sarlita juga kayak kan kalau misalnya astronomi itu berhubungan sama fisika. Bener ya kayak IPA banget gitu ya, bener ya. Tapi sebenarnya astronomi itu ada cabang-cabang yang lain, ada astrofotografi, ada apa. Dan saya juga
kalau misalnya ditanya soal hitung-hitungan mah nggak ngerti juga karena bukan background keilmuan juga ya, saya dari sosial gitu. Tapi saya mempelajari dari sisi fotografinya, motret bintang seperti apa, jadi ya tetap bisa into juga. Oke, jadi sebenarnya ya nggak harus anak IPA banget juga gitu, kayak untuk coba memahami juga banyak bidang-bidangnya ternyata. Gitu. Kalau dari kakak satu lagi nih, aku lupa tadi namanya siapa? Bintang. Kak Bintang. Astronomi banget. Oh, astronomi banget namanya ya. Oh, mungkin terinspirasi dari namanya, benar nggak Kak? Nggak juga sih katanya gitu. Jadi kalau Kak Bintang gimana Kak Bintang? Suka astronomi itu sebenarnya dari SD. Dari SD. Oh, SD lebih muda lagi. Pas ya, SD itu aku suka banyak tanya gitu ke orang tua. Kenapa suatu fenomena itu bisa terjadi. Dulu pas SD yang aku ingat, aku pernah nanya kenapa sih bulan ada di malam hari, di siang hari juga ada gitu. Kayak gitu. Nah, terus pernah jalan-jalan juga ke Gasibu, terus nemu buku gitu, buku astronomi buat anak-anak itu. Akhirnya beli gitu, pernah jadi semakin tertarik waktu SD itu. Dan akhirnya pas SMP mulai baca-baca buku astronomi. Terus kayak belajar astrofotografi juga gitu. Pas SMP itu udah punya teleskop gitu, jadi suka pengamatan sendiri. Nah ini bahkan uniknya Bintang itu punya teleskop yang dia bikin sendiri. Bikin sendiri? Bikin sendiri. Wah, keren sih. Ini sebenarnya aku jadi speechless, kayak antara malu gitu ya mau nanya lagi, kayak wah gitu. Tapi keren loh, ini dimulai dari anak kecil yang penasaran gitu. Karena kan gitu ya, kalau anak kecil mah banyak tanya, "Ma ini apa sih? Ma ini apa sih?" gitu. Kadang cuma selewat, tapi ternyata akhirnya dia benar-benar sepenasaran itu. Keren sih Kak. Tapi itu gimana ceritanya sih bisa bikin kayak begitu sendiri? Apa motivasinya gitu? Nanya, cina. Ini makin banyak nanya lagi nih, dilihat-lihat nih. Awal aku bikin teleskop sendiri itu karena pas SMP itu aku penasaran gitu, ingin mengamati objek langit secara dekat gitu pakai teleskop. Dan pakai teleskop memang lumayan gitu ya, betul. buat aku yang masih SMP. Terus aku ngepoin gitu di internet lah, dari Google, dari YouTube. Ternyata ada juga gitu yang bikin teleskop sendiri. Akhirnya aku nyoba-nyoba sendiri, walaupun memang dulu itu banyak gagalnya gitu. Dan akhirnya jadi gitu. Tapi keren loh ya, ini bangga loh ya, kayak canggih gitu, kayak bilang oke, seru banget nih. Aku juga jadi kayak speechless gitu, kayak wah ternyata keren loh ya gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya boleh tahu juga di komunitas Astrada ini biasanya kegiatannya itu ngapain aja sih? Apakah ada kegiatan mingguan atau kegiatan bulanan kayak gitu-gitu? Coba aku pengen tahu deh. Jadi sebenarnya karena Astrada ini dia komunitas astronomi amatir yang mencakup seluruh kalangan usia ya bisa dibilang. Jadi ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang kerja. Jadi kita juga kegiatannya nggak terlalu intens, paling ya sebulan atau 2 bulan sekali lah setidaknya gitu. Karena kan menyederhanakan bahasa-bahasa peneliti lah kurang lebih. Nah jadi kita ada kayak misalnya kita ada materi soal-soal astronomi. Terus kita juga yang sering sih kita pengamatan ya misalnya pengamatan, mau itu pengamatan matahari, bulan, atau misalnya lagi ada momen-momen astronomi kayak misalnya ada gerhana. Bahkan kita ada kegiatan star party juga. Jadi star party itu kita pergi ke daerah yang minim polusi cahaya, kita camping di sana, kita observasi. Biasanya sih kita mengamati ini hujan meteor. Jadi gitu kita bisa kayak misalnya lagi camping kemana nih, kegiatan malamnya nggak pada tidur itu, gelar sleeping bag semua tiduran sambil ngeliat ke langit, sambil kita lomba hitung paling banyak yang lihat meteor siapa gitu-gitu. Oh gitu, seru ya sebenarnya ya gitu. Jadi kadang kalau misalnya buat aku sih sebagai orang awam, kadang kalau bikin astronomi itu kayaknya serius banget ya belajarnya, beneran deh kayak tapi ternyata enggak ya, ternyata bisa seseru itu loh insan muda. Tuh kan, ada yang baru tahu juga kali ya kayak aku gitu kan. Jadi mungkin menarik sih bahkan sebenarnya. juga kita rencananya tahun ini sih bakal ada kunjungan ke Observatorium Bosca. Karena kalau nggak salah tahun lalu tuh sempat ada pandemi, jadi sempat ditutup. Kayaknya baru mulai dibuka tahun kemarin ya. Nah kita sebenarnya ngincer, ada kalau di Bosca tuh dulu sebelum pandemi ada namanya kegiatan kunjungan malam. Jadi kunjungan malam itu kita bisa tour di sana sambil kita bisa lihat ngamat langit pakai teleskop di sana. Jadi rencananya juga bakal ada kegiatan itu kalau udah dibuka. Keren loh sebenarnya. Kadang aku juga jadi pengen belajar tipis-tipis gitu. Nanti juga mungkin insan muda yang pengen tahu, nanti aku juga bakal tanya juga nih gimana sih sebenarnya untuk pemula
pengen belajarnya start dari mana atau kayak gimana aja. Nanti kita ngobrol di cut selanjutnya ya. Oke. Oke, abis ini kita akan break dulu Insan Muda, dan kalau misalnya kamu ada yang penasaran juga gitu kan, pengen tanya-tanya juga seputaran komunitas Astrada Bandung ini, yang dimana kamu pengen tahu juga tentang astronomi gitu. Sama kayak Sherry tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa, tapi bisa lah kamu tanyain aja nanti di WhatsApp-nya Ardar Radio, nanti tanya siapa langsung di 0812. Masih bareng sama Charlita dan juga komunitas Astrada Bandung Insan Muda. Halo, suaranya mana nih? Halo. Nah ini masih ada personil baru ternyata ya. Kenalan dulu dong Kak. Ya perkenalkan, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rima Dia. Saya member baru dari Astrada juga. Gitu. Oke. Ya. Oh ini member baru. Udah berapa lama Kak? Sebenarnya untuk mengikuti kegiatan kayak gitu tuh udah lama, dari beberapa tahun yang lalu juga. Cuman untuk aktifnya itu baru sekarang gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya udah tertarik dari lama juga, udah ngikut-ngikutin juga, tapi ya aktifnya sekarang karena mungkin baru free juga ya. Oh, ini sibuk ternyata Kak. Iya. Betul. Tapi tadi aku juga udah ngobrol banyak banget Insan Muda, kayak gak banyak banget sih, banyak aja. Kalau banyak banget mah gue udah tahu semuanya kali ya. Cuman kayaknya tadi udah ngobrol-ngobrol juga, ini gimana sih gitu kan, sebagai orang awam aku tuh penasaran juga. Ini awal mulanya kita mempelajari dari mana, mempelajari apa gitu. Tadi kan siapa udah dikasih tahu. Dan mungkin sekarang Insan Muda pengen tahu juga, boleh dong Kak dikasih tahu nih gitu. Jadi cara awal pertama pengen memperdalam astronomi sih sebenarnya di hal paling simpel itu nengok ke atas dulu aja. Kita lihat langit dulu, kita lihat bintang banyak. Biasanya dari situ muncul tuh rasa penasaran, kayak ini yang kita lihat benda apa ya? Kenapa dia cahayanya konstan? Kenapa dia berkelip gitu? Terus kayak kok bulan ada fasenya atau gimana? Biasanya dari situ. Kayak misalnya bintang. Setelah beberapa lama kita sering ngelihat langit, itu lama-kelamaan kayak kita bakal ngeliat pola. Kayak, oh ini kok ngebentuk sesuatu. Akhirnya kita cari-cari, oh ini namanya rasi Crux, oh ini namanya rasi Sagittarius. Dan itu tuh bisa membantu kita kalau misalnya kita kesasar di jalan. Misalnya kita di gunung nih, arah selatan mana ya? Oh kita tinggal lihat rasi salib selatan, rasi Crux, oh kesana selatan gitu. Jadi makanya dulu tuh bahkan sampai sekarang ya rasi bintang itu masih digunakan oleh nelayan untuk alat navigasi. Jadi bisa dibilang astronomi itu ilmu paling lama. Iya benar sih, ini sebenarnya ini tuh kita harus pelajarin juga sih sebenarnya untuk sekarang karena itu tuh penting loh ternyata buat kehidupan sehari-hari, apalagi buat kita yang suka naik gunung gitu atau mungkin suka nggak hafal jalan ya, kadang gitu kayak arah mata angin gitu kan nggak tahu, bisa kan dari gitu-gitu ya. Bisa. Karena memang rasi itu kan polanya emang konstan dia, pasti kayak gitu. Misalkan kayak gitu. Jadi emang bisa membantu banget itu buat. Jadi kalau misalnya ngeliat langit tiba-tiba ada yang aneh, jangan langsung ngambil asumsi, oh apakah yang aku lihat alien? Nah, jangan. Bisa bintangnya gerak gitu kan pelan-pelan. Itu alien tuh kayaknya tuh gitu kan. Jangan kayak begitu katanya. Terus ini katanya kan juga tadi sobat ngobrol juga, katanya kalau kita kan taunya kalau gerhana itu ngumpet di bawah meja katanya gitu. Tapi itu tuh benar nggak sih Kak? Kasih tau dong Kak sama Insan Muda. Lebih ke enggak sih, kalau gerhana tuh nggak banyak efeknya sih, paling kalau suhu ada lah, karena kan emang matanya ketutup atau mungkin dari penerangannya ketutup. Cuman kalau dari segi mungkin kayak tradisi, mungkin ya lebih ke tradisi. Kalau dari segi sains tuh nggak ada pengaruh apa-apa gitu. Kalau segi sains sebenarnya nggak ada pengaruh apa-apa tuh Insan Muda. Jadi manusianya gitu. Gitu ini sebenarnya gimana keyakinan kita juga sih ya gitu. Kalau misalnya percaya apa kata orang tua mah ya udah ikutin. Kadang kan kalau ngikutin orang tua kan gitu ya suka ada apa-apa amit gitu ya. Kayak gitu. Nggak tiba-tiba karena gerhana langsung jadi mutan, enggak. Nah, enggak kalau nggak ada ya. Kalau dari sains ya enggak gitu. Yang sama dia tuh kalau misalnya kamu suka mempelajari yang pasti-pasti kayak tadi bentuk-bentuk bintang itu udah pasti, jadi lu jangan kejar yang nggak pasti, udah cari yang pasti aja ya. Seru banget. Dan ini juga ternyata banyak banget kegiatannya dari komunitas Astrada Bandung ini. Coba dikasih tahu dong Kak, siapa tahu nanti Insan Muda ada pengen ikutan gitu. Oke. Gitu. Sebelum jelasan gitu, aku mau jelasin dikit ya. Boleh. Astrada itu sebenarnya kita kepanjangan. Kepanjangan. Dari Astronom Amatir Bandung Raya. Jadi Astrada itu bukan asisten sutradara, bukan. Suka salah kaprah nih orang kadang. Ya, jadi Astronom Amatir Bandung Raya karena kita komunitas astronom yang secara regional itu menyangkup area Bandung Raya. Jadi bukan hanya Kota Bandung, tapi Kabupaten Bandung Barat, juga Kota Cimahi. Kota Cimahi juga. Kota Cimahi itu sebenarnya Bandung ke mepet gitu ya. Bandung mepet. Jadi kadang teh masih Bandung lah. Ya. Cimahi sih sebenarnya. Sebenarnya Cimahi sih kan. Gitu kotanya Kota Cimahi. Tapi ikut Bandung katanya gitu, benar sih. Nah, jadi kalau kegiatan kita sendiri sebenarnya macam-macam ya.
Ada yang kegiatan emang dikhususkan untuk masyarakat umum, ada juga emang kegiatan yang ditargetkan untuk anggota kita. Oke. Nah, kalau kegiatannya sendiri jenisnya macam-macam. Ada kita pengamatan langit langsung, bisa itu kita pengamatan matahari, atau malam-malam kita bisa pengamatan bulan sih yang paling umum ya. Kita bisa ngelihat kawah-kawah di bulan. Selain itu juga kita bisa pengamatan planet juga pakai teleskop. Bisa lihat Jupiter. Kalau misalnya teman-teman ngelihat Jupiter cuma garis-garis doang. Kalau misalnya pakai teleskop itu bisa ngelihat badainya yang titiknya yang kecil itu, badai Jupiter kita bisa lihat. Atau Saturnus kayak cincinnya itu bisa dilihat langsung pakai mata kepala langsung gitu. Dan ya banyak juga. Selain itu juga kita ada juga kalau selain itu ada materi yang pasti ya soal astronomi. Terus kalau kegiatan outdoornya kita juga ada kegiatan star party biasanya. Kita di situ mengamati fenomena langit yang lagi ada. Kayak misalnya yang paling umum itu mengamati hujan meteor. Atau Syarita atau insan muda ada yang pernah sebelumnya lihat hujan meteor? Nggak tahu sih, nggak ingat sih sebenarnya. Nggak ingat sih karena mungkin nggak ngerti juga ya gitu. Jadi kalau misalnya dilihat secara visual benar-benar kayak bintang jatuh. Hujan meteor tuh kayak sung gitu, kayak jadi kayak ngeliat bintang jatuh secara langsung. Tapi kadang tuh kayaknya aku inget deh. Jadi tapi kadang tuh ada bekas bayangannya gitu kan, kayak gitu ya, kayak itu. Berarti pernah. Nah, ini ingat nih. Tahu nih yang begini. Bahkan uniknya itu kalau nggak salah ya, ini tolong koreksi kalau saya salah. Sekitar tahun 1800-an pernah terjadi badai meteor. Jadi bukan 1-2 tapi dalam 1 jam itu banyak banget gitu. Dan selain itu juga ya standar sih kayak ada gerhana, kita juga ada nonton bareng film-film astronomi, bahkan kita juga ada kunjungan ke daerah-daerah kayak misalnya kalau bisa Patero Bosca. Kalau misalnya nonton Sherina pasti tahu banget dong. Tahu lah, ya kemarin apalagi Sherina 2 baru tayang pasti tahu. Itu. Terus kita juga ada apa ya, bisa dibilang napak tilasnya Bosca gitu. Kita mampir ke rumahnya, ke makamnya. Jadi ada sedikit belajar sejarahnya juga. Oh, jadi masih terkoneksi ya. Ya, bahkan kita juga kalau ada event-event astronomi kan tiap tahun tuh ada kayak Equinox atau World Space Week tadi. Jadi kita selalu kegiatannya itu berdasarkan event-event itu juga gitu. Untuk memperingati event biar ya ramai aja gitu. Dan kalau yang insan muda mungkin pengen ikut tapi aku nggak ngerti soal astronomi atau apa. Jangan tahu, kita juga sama-sama belajar kok. Gitu. Jadi jangan takut digigit, jangan ya gitu. Dan itu insan muda bener, kalau misalnya kamu belajar astronomi gitu dan segala macam, pengen lihat tadi yang Jupiter dan planet-planet lainnya, benar harus belajar ke komunitas astronomi. Karena kalau misalnya ke Margahayu beda ya, itu nama jalan gitu, beda. Itu Jupiternya lebih ke ini mah Jupiter macet katanya, macet terus tuh di sini, beda insan muda gitu. Seru. Tapi Kak, ini insan muda boleh nggak sih ikutan komunitasnya gitu? Boleh banget. Ada Jadi syarat-syaratnya nggak? sebenarnya syaratnya yang paling awal itu suka sama astronomi sih. Gitu. Itu paling penting ya. Nah, kalau masuk kamar kadang susah masuknya gitu. Ya. Kalau misalnya untuk batasan umur sejauh ini kan belum ada sih ya. Tapi mayoritas di kita itu range-nya di belasan sampai 20-an akhir. Oke, jadi sebenarnya range-nya ada dari 17 ya Sekolah anak-anak SMP lah ya, SMP sampai dengan kuliah mungkin ya. Gitu. Untuk cara jadi anggotanya seperti apa, ya datang aja ke kegiatan kita. Nanti untuk info selengkapnya pantengin aja di Instagram kita di asrada.bandung. Nanti untuk detailnya keanggotaannya seperti apa, karena nanti bakal ada kegiatan-kegiatan yang khusus untuk anggota aja, dan itu biasanya lebih seru lagi. Keren sih ini teman-teman. Oke deh kalau gitu. Ini terakhir boleh dong. Ini dari kakak deh, aku pengen kakak yang ngajakin insan muda buat ikutkan komunitasnya gitu. Boleh Kak ajakin dong. Untuk teman-teman gitu ya yang merasa khususnya pengalaman pribadi juga gitu kan, yang kayak kita tuh tertarik, kita tuh penasaran gitu, tapi kita bingung dan nggak tahu gitu harus nanya ke siapa dan harus nyari tahunya lewat mana. Bisa banget gitu buat gabung di Asrada Bandung. Dan untuk info lanjutnya bisa kepoin aja di akun Instagramnya di asrada.bandung ya. Oke, kalau gitu ini seru banget sebenarnya. Kalau misalnya pengen ngobrol lebih panjang, ini emang akan panjang banget ya. Cuman kita kenalin basic-basicnya aja dulu gitu. Jadi kalau misalnya sama udah tertarik, boleh langsung aja cek Instagramnya, nanti ngobrol-ngobrol juga sama kakak-kakaknya. Ya untuk ikut-ikutan dulu aja boleh ya Kak, bisa nanya-nanya dulu aja sambil ikut-ikutan sambil cari tahu. Gitu. Oke deh kalau gitu. Terima kasih semuanya sudah hadir di sini. Terima kasih juga. Udah bikin aku amazed juga, ternyata astronomi tidak sesulit itu kok gitu ya. Kayak karena itu yang aku pahami adalah itu tadi yang kata-kata polanya itu tetap gitu, konstan. Jadi kayak iya berarti ini akan lebih mudah juga untuk dipelajari kayaknya ya. Gitu. Soal astrologi juga kan orang-orang kayak aku rasinya apa sebenarnya enggak. Kamu pasti Capricorn. Kenapa? Karena kamu gini-gini Sebenarnya yang paling benar itu soal rasi bintang dan lain-lain. Aku Pisces, aku Sagittarius, bukan ngaruh sama sifat, tapi
ketika kita lahir, misalnya saya nih, saya Pisces. Kenapa Pisces? Karena waktu bulan Maret itu matahari ada di rasi Rasi Pisces. itu. Sebenarnya simpel itu. Sesimpel itu. Iya. Salita apa rasi bintangnya? Virgo. Nah, waktu Salita Pasti lahir itu matahari ada di September. rasi Virgo gitu. Iya, September benar. Iya. Sesimpel itu sebenarnya. udah pasti bulannya itu Virgo itu gitu. Pasti. Karena emang kebetulan gitu. Ya, Polanya kebetulan pasti itu. Nah ini begitu, jangan kayak oh ini mah Gemini nih playboy katanya. Enggak gitu ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak teman-teman sekali lagi. Terima kasih Anda Semakin juga. Makasih, aktif Salita. lagi, semoga juga pokoknya di waktunya diisi dengan kegiatan-kegiatan positif ya. Betul. Gitu, semakin keren lagi pokoknya. Nanti aku tunggu juga, siapa tahu nanti ada waktu bisa mampir-mampir juga ke acara Wah, Mas Randa dengan ya. senang hati, dengan senang hati. Oke deh kalau gitu.